Salam sehat. Mengapa banyak orang suka makan roti? Gluten adalah sekelompok protein dalam biji-bijian, terutama gandum. Gandum sangat mirip dengan rye dan barley. Jadi biji-bijian ini juga mengandung gluten. Gluten memberi adonan strukturnya yang kokoh. Selama proses proofing roti, protein gluten membentuk struktur jaringan. Jika tidak ada gluten, struktur seperti itu tidak dapat berbentuk dan roti tidak dapat difermentasi. Gluten adalah sejenis protein yang ditemukan dalam gandum, barley, dan rye. Ini elastis sehingga memberi pasta tekstur kenyal. Gluten adalah kompleks dua protein penyimpanan, gliadin dan glutenin. Kedua protein ini digabungkan dengan pati di endosperma. Gluten mengandung beberapa ratus protein, tetapi nilai biologisnya, kecernaan dan ketersediaan protein rendah. Nilai biologis tepung putih hanya 51, sedangkan telur 94, susu 82, dan daging sapi 73, nasi putih 61. Bagi sebagian orang, gluten dapat menyebabkan beberapa reaksi yang merugikan. Reaksi merugikan ini secara kolektif disebut sebagai gangguan terkait protein. Salam sehat. Mengapa banyak orang suka makan roti? Gluten adalah sekelompok protein dalam biji-bijian, terutama gandum. Gandum sangat mirip dengan rye dan barley. Jadi biji-bijian ini juga mengandung gluten. Gluten memberi adonan strukturnya yang kokoh. Selama proses proofing roti, protein gluten membentuk struktur jaringan. Jika tidak ada gluten, struktur seperti itu tidak dapat berbentuk dan roti tidak dapat difermentasi. Gluten adalah sejenis protein yang ditemukan dalam gandum, barley, dan rye. Ini elastis sehingga memberi pasta tekstur kenyal. Gluten adalah kompleks dua protein penyimpanan, gliadin dan glutenin. Kedua protein ini digabungkan dengan pati di endosperma. Gluten mengandung beberapa ratus protein, tetapi nilai biologisnya, kecernaan dan ketersediaan protein rendah. Nilai biologis tepung putih hanya 51, sedangkan telur 94, susu 82, dan daging sapi 73, nasi putih 61. Bagi sebagian orang, gluten dapat menyebabkan beberapa reaksi yang merugikan. Reaksi merugikan ini secara kolektif disebut sebagai gangguan terkait protein. Apa itu gluten? Ini adalah protein yang ditemukan dalam banyak biji-bijian, terutama gandum. Gluten adalah istilah umum untuk berbagai protein biji-bijian. Salah satunya disebut gliadin derivative opioid peptides. Silakan search Google. Endorphins pertama kali diusulkan pada tahun 1979. Dapat mengikat reseptor opioid. Ketika tubuh manusia terluka dan stres, ia dapat memiliki efek yang sama seperti endorfin dan menghilangkan rasa sakit. Tetapi karena endorfin tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan dosis sumber makanan sangat besar, makan terlalu banyak mudah menjadi kecanduan yang dapat membahayakan tubuh. Efek ini dapat dibalik dengan mengambil
naloxone, obat yang menghalangi anestesi. Ketika tubuh terluka dan stres, tubuh mengeluarkan endorfin sendiri, yang merupakan perlindungan diri tubuh. Tetapi menelan eksorfin dari makanan hanyalah minuman untuk menghilangkan dahaga. Reaksi perbaikan hanya proses dan durasinya lama dan tergantung. Namun, ketika mekanisme keseimbangan tubuh manusia terganggu dan eksorfin yang mudah diperoleh ini tidak dapat dimetabolisme secara normal, akumulasi dalam tubuh sampai batas tertentu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Eksorfin ini adalah endorfin yang dapat dipicu oleh makanan dan dirangsang oleh makan hal-hal tertentu yang merupakan alasan utama mengapa Anda sangat menyukai roti. Roti merangsang endorfin, menciptakan rasa senang, dan merangsang nafsu makan, sehingga restoran akan memberikan roti terlebih dahulu, sehingga Anda akan lebih lapar dan memesan lebih banyak makanan. Orang suka makan roti karena merangsang endorfin, dan roti mengubah kimia dalam tubuh dan meningkatkan endorfin. Ada juga berbagai masalah lain yang dapat menyebabkan penyakit celiak. Enteropati lem gandum juga dikenal sebagai penyakit celiak dan Steatorrhea non-tropis. Penyakit ini erat kaitannya dengan makan tepung terigu. Sejumlah besar penelitian telah mengkonfirmasi bahwa gelatin gandum dapat menjadi faktor patogen penyakit ini, dan diyakini bahwa penyebab penyakit ini adalah hasil dari interaksi genetika, kekebalan, dan diet gelatin gandum. Pasien dengan penyakit ini sangat sensitif terhadap makanan tepung terigu yang mengandung gelatin gandum, umumnya dikenal sebagai gluten. Pada orang normal, terdapat enzim pengurai polipeptida dalam sel mukosa usus halus yang dapat menguraikannya menjadi molekul zat tidak beracun yang lebih kecil. Tetapi pada pasien dengan penyakit celiak aktif, sel mukosa usus memiliki aktivitas enzim yang tidak mencukupi dan tidak dapat menguraikannya dan menyebabkan penyakit. Alergi gastrointestinal yang parah terhadap gluten, gejala khasnya adalah diare, perut gembung, sakit perut, enteritis, dan lain-lain. Fili kecil yang menyerap nutrisi di usus besar atrofi, menyusut hingga hilang, dan menyebabkan gangguan pencernaan yang parah. Penyakit celiak sulit untuk didiagnosis hanya dengan biopsi. Anda mungkin berpikir, makan roti saya tidak memiliki gejala penyakit celiak, tidak ada diare, sakit perut, dan lain-lain. Haruskah baik-baik saja? Ada yang disebut sensitivitas gluten non-celiak, yaitu penyakit celiak usus asimptomatik. Meskipun tidak ada gejala diare, kembung, atau sakit perut, saluran pencernaan sama-sama terpengaruh dan memiliki masalah lain. Cedera pada fili kecil, peradangan, atrofi otot, susutnya otot, dan lain-lain. Ketika Anda makan roti tanpa gejala apapun, beberapa gejala yang mungkin Anda anggap tidak relevan, tetapi sebenarnya terkait. Ada beberapa gejala lain yang mungkin Anda alami. Gejala-gejala ini Anda mungkin tidak berpikir terkait. Agar bisa memperluas pengetahuan tentang akibat terlalu banyak makan roti dan efeknya sebagai berikut. 1. Kurang perhatian. 2. Depresi. 3. Kecemasan. 4. Autisme. 5. Terkait dengan skizofrenia, yaitu peradangan. Asam lemak omega 6 dalam roti dan biji-bijian terlalu tinggi.
dan omega 6 akan menyebabkan peradangan parah, yaitu 22 kali lipat dari omega 3. Usus tembus berlubang dan protein melewati lubang, menyebabkan reaksi kekebalan, alergi, dan masalah kekebalan tubuh. 8. Penyakit autoimun, terutama tiroid, seperti Hashimoto. Penyakit Hashimoto atau dikenal juga dengan istilah tiroiditis Hashimoto merupakan salah satu jenis penyakit autoimun yang menyerang kelenjar tiroid. Tiroid adalah kelenjar berbentuk kupu-kupu yang berada di pangkal leher tepat di bawah jakun. Kelenjar ini berperan penting dalam mengatur banyak fungsi dalam tubuh. 9. Psoriasis. Psoriasis itu sejenis penyakit autoimun. 10. Cedera usus. Penyerapan nutrisi yang buruk, tidak mampu menyerap nutrisi tertentu. 11. Menyebabkan malnutrisi, kekurangan vitamin dan mineral, dan menyebabkan lebih banyak masalah. 12. Insomnia. 13. Kelelahan. 14. Kabut otak, kebingungan. 15. Anemia, karena ketidakmampuan menyerap zat besi. 16. Reflux gastroesophageal yang parah, sakit kepala, migran, dan gejala lainnya. Inilah alasannya biji-biji dan difermentasi menjadi roti, pisang, dan lain-lain. Dan mikroba yang memfermentasi roti memakan sebagian besar gluten atau protein. Roti asam, roti jadul, mengandung sedikit gluten. Penting, roti yang berfermentasi selama 1 jam masih terdapat banyak kandungan gluten. Sedangkan roti yang telah berfermentasi 2 hingga 3 hari, kandungan glutennya sedikit. Ini tidak membuat sakit perut atau kembung. Roti yang mengandung banyak gluten semakin banyak masalah terjadi, seperti penyakit yang disebut tadi. Selama bertahun-tahun, biji-bijian telah dicampuri seperti gandum dicampur untuk membuat gandum lebih banyak gluten. Di samping itu, dengan vitamin sintetis dan zat besi dipaksa menjadi tepung. Ini yang tidak sehat. Orang-orang beralih dari biji-bijian ke diet ketogenik dan merasa lebih baik, bukan hanya karena rendah karbohidrat, tetapi dengan tidak makan biji-bijian ini menghilangkan banyak peradangan yang terjadi di usus, dan kemudian semua peradangan terkait hilang. Jadi tantangan untuk teman-teman, Anda bisa mencoba seminggu tanpa roti dan tanpa semua biji-bijian selama seminggu, dan lihat bagaimana rasanya. Bagaimana rasanya juga melanjutkan makan sereal lagi dan roti pada minggu berikutnya. Silakan Anda perbandingkan sendiri. Salam sehat. Jangan lupa subscribe dan share agar teman-teman lain juga bisa mendapatkan link informasi ini. Informasi ini tidak mudah didapatkan. Terima kasih. Apa itu gluten? Ini adalah protein yang ditemukan dalam banyak biji-bijian, terutama gandum. Gluten adalah istilah umum untuk berbagai protein biji-bijian. Salah satunya disebut gliadin derivative opioid peptides. Silakan search Google.
Esorphins pertama kali diusulkan pada tahun 1979, dapat mengikat reseptor opioid. Ketika tubuh manusia terluka dan stres, ia dapat memiliki efek yang sama seperti endorfin dan menghilangkan rasa sakit. Tetapi karena eksorfin tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan dosis sumber makanan sangat besar, makan terlalu banyak mudah menjadi kecanduan yang dapat membahayakan tubuh. Efek ini dapat dibalik dengan mengambil naloxone, obat yang menghalangi anestesi. Ketika tubuh terluka dan stres, tubuh mengeluarkan endorfin sendiri, yang merupakan perlindungan diri tubuh. Tetapi menelan eksorfin dari makanan hanyalah minuman untuk menghilangkan dahaga. Reaksi perbaikan hanya proses dan durasinya lama dan tergantung. Namun, ketika mekanisme keseimbangan tubuh manusia terganggu dan eksorfin yang mudah diperoleh ini tidak dapat dimetabolisme secara normal, akumulasi dalam tubuh sampai batas tertentu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Esorfin ini adalah endorfin yang dapat dipicu oleh makanan dan dirangsang oleh makan hal-hal tertentu yang merupakan alasan utama mengapa Anda sangat menyukai roti. Roti merangsang endorfin, menciptakan rasa senang dan merangsang nafsu makan, sehingga restoran akan memberikan roti terlebih dahulu, sehingga Anda akan lebih lapar dan memesan lebih banyak makanan. Orang suka makan roti karena merangsang endorfin, dan roti mengubah kimia dalam tubuh dan meningkatkan endorfin. Ada juga berbagai masalah lain yang dapat menyebabkan penyakit celiak. Enteropati lem gandum juga dikenal sebagai penyakit celiak dan Steatorrhea non-tropis. Penyakit ini erat kaitannya dengan makan tepung terigu. Sejumlah besar penelitian telah mengkonfirmasi bahwa gelatin gandum dapat menjadi faktor patogen penyakit ini, dan diyakini bahwa penyebab penyakit ini adalah hasil dari interaksi genetika, kekebalan, dan diet gelatin gandum. Pasien dengan penyakit ini sangat sensitif terhadap makanan tepung terigu yang mengandung gelatin gandum, umumnya dikenal sebagai gluten. Pada orang normal, terdapat enzim pengurai polipeptida dalam sel mukosa usus halus yang dapat menguraikannya menjadi molekul zat tidak beracun yang lebih kecil. Tetapi pada pasien dengan penyakit celiak aktif, sel mukosa usus memiliki aktivitas enzim yang tidak mencukupi dan tidak dapat menguraikannya dan menyebabkan penyakit. Alergi gastrointestinal yang parah terhadap gluten, gejala khasnya adalah diare, perut gembung, sakit perut, enteritis, dan lain-lain. Vili kecil yang menyerap nutrisi di usus besar atrofi, menyusut hingga hilang, dan menyebabkan gangguan pencernaan yang parah. Penyakit celiak sulit untuk didiagnosis hanya dengan biopsi. Anda mungkin berpikir, makan roti saya tidak memiliki gejala penyakit celiak, tidak ada diare, sakit perut, dan lain-lain. Haruskah baik-baik saja? Ada yang disebut sensitivitas gluten non-celiak, yaitu penyakit celiak usus asimptomatik. Meskipun tidak ada gejala diare, kembung, atau sakit perut, saluran pencernaan sama-sama terpengaruh dan memiliki masalah lain. Cedera pada vili kecil, peradangan, atrofi otot, susutnya otot, dan lain-lain. Ketika Anda makan roti tanpa gejala apapun, beberapa gejala yang mungkin Anda anggap tidak relevan, tetapi sebenarnya terkait
Ada beberapa gejala lain yang mungkin Anda alami. Gejala-gejala ini Anda mungkin tidak berpikir terkait. Agar bisa memperluas pengetahuan tentang akibat terlalu banyak makan roti dan efeknya sebagai berikut. 1. Kurang perhatian. 2. Depresi. 3. Kecemasan. 4. Autisme. 5. Terkait dengan skizofrenia, yaitu peradangan. Asam lemak omega 6 dalam roti dan biji-bijian terlalu tinggi, dan omega 6 akan menyebabkan peradangan parah, yaitu 22 kali lipat dari omega 3. Usus tembus berlubang dan protein melewati lubang, menyebabkan reaksi kekebalan, alergi, dan masalah kekebalan tubuh. 8. Penyakit autoimun, terutama tiroid, seperti Hashimoto. Penyakit Hashimoto atau dikenal juga dengan istilah tiroiditis Hashimoto merupakan salah satu jenis penyakit autoimun yang menyerang kelenjar tiroid. Tiroid adalah kelenjar berbentuk kupu-kupu yang berada di pangkal leher tepat di bawah jakun. Kelenjar ini berperan penting dalam mengatur banyak fungsi dalam tubuh. 9. Psoriasis. Psoriasis itu sejenis penyakit autoimun. 10. Cedera usus. Penyerapan nutrisi yang buruk, tidak mampu menyerap nutrisi tertentu. 11. Menyebabkan malnutrisi, kekurangan vitamin dan mineral, dan menyebabkan lebih banyak masalah. 12. Insomnia. 13. Kelelahan. 14. Kabut otak, kebingungan. 15. Anemia, karena ketidakmampuan menyerap zat besi. 16. Reflux gastroesophageal yang parah, sakit kepala, migran, dan gejala lainnya. Inilah alasannya biji-biji dan difermentasi menjadi roti, pisang, dan lain-lain. Dan mikroba yang memfermentasi roti memakan sebagian besar gluten atau protein. Roti asam, roti jadul, mengandung sedikit gluten. Penting, roti yang berfermentasi selama 1 jam masih terdapat banyak kandungan gluten. Sedangkan roti yang telah berfermentasi 2 hingga 3 hari, kandungan glutennya sedikit. Ini tidak membuat sakit perut atau kembung. Roti yang mengandung banyak gluten semakin banyak masalah terjadi, seperti penyakit yang disebut tadi. Selama bertahun-tahun, biji-bijian telah dicampuri seperti gandum dicampur untuk membuat gandum lebih banyak gluten. Di samping itu, dengan vitamin sintetis dan zat besi dipaksa menjadi tepung. Ini yang tidak sehat. Orang-orang beralih dari biji-bijian ke diet ketogenik dan merasa lebih baik, bukan hanya karena rendah karbohidrat, tetapi dengan tidak makan biji-bijian ini menghilangkan banyak peradangan yang terjadi di usus, dan kemudian semua peradangan terkait hilang. Jadi, tantangan untuk teman-teman, Anda bisa mencoba seminggu tanpa roti dan tanpa semua biji-bijian selama seminggu, dan lihat bagaimana rasanya. Bagaimana rasanya juga melanjutkan makan sereal lagi dan roti pada minggu berikutnya. Silakan Anda perbandingkan sendiri. Salam sehat. Jangan lupa subscribe dan share agar teman-teman lain juga bisa mendapatkan link informasi ini. Informasi ini tidak mudah didapatkan.
Terima kasih.